Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sen Patinama tiba-tiba pamer tiket terbang ke Jakarta, merapat di laga kedua. Harapan Erick Thohir di laga kedua Indonesia versus Burundi. Menang besar atas Burundi, Timnas Indonesia geser negara asal Afrika di ranking FIFA. Menang besar atas Burundi, Timnas Indonesia geser negara asal Afrika di ranking FIFA. Timnas Indonesia baru saja menang dengan skor 3-1 atas Burundi. Hasil ini sekaligus membuat Timnas Indonesia berhasil menambah perbendaharaan poin di ranking FIFA saat ini. Kemenangan atas Burundi membuat poin Timnas Indonesia bertambah menjadi 5,33 poin. Saat ini poin Timnas Indonesia di ranking FIFA berubah menjadi 1045,91 poin. Kemenangan tersebut sekaligus membuat ranking Timnas Indonesia pun berubah di peringkat FIFA. Berdasarkan perhitungan di situs Football Ranking, Timnas Indonesia naik satu strip ke peringkat 150. Timnas Indonesia berhasil menggeser sesama wakil asal Afrika yaitu Botswana. Sementara itu, Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menambah perbendaharaan poin FIFA-nya bulan ini, di mana Timnas juga berpotensi untuk kembali naik peringkat di ranking FIFA bulan ini. Pemain terbaik Liga 1 tatap laga kedua FIFA Matchday penuh optimisme. Stefano Lillipali tampil apik pada pertemuan pertama Timnas Indonesia versus Burundi. Bahkan ia sukses menciptakan satu assist. Dia pun mengaku sangat senang bisa bermain baik bersama skuad Garuda. Namun winger Borneo FC itu belum mau sesumbar mengenai peluang dirinya kembali tampil sejak awal permainan pada laga FIFA Matchday jilid kedua antara Timnas Indonesia versus Burundi pada Selasa mendatang. Vano menyerahkan sepenuhnya ke tangan pelatih Sintayong untuk memilih siapa yang pantas tampil. Sintayong ungkapkan rencana soal pemain naturalisasi. Pelatih Sintayong mengisyaratkan tidak memiliki rencana untuk menambah pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Sin seusai laga semalam. Sementara itu dikatakan Sin, Mark Locke, Stefano Lillipali, dan Jordi Amat tampil cukup mengesankan. Dia pun berharap kehadiran pemain naturalisasi bisa semakin menambah maju sepak bola Indonesia. Alasan pelatih Burundi tak turunkan ex-striker Liga Inggris di match pertama. Burundi tak diperkuat ex-striker Liga Inggris Saido Berahino ketika melawan Timnas Indonesia dalam laga uji coba FIFA Matchday Jilid 1. Pelatih Burundi Etienne Daridakije pun angkat bicara terkait absennya Saido Berahino dalam laga uji coba pertama kontra Indonesia. Kami Burundi melawan Indonesia sebagai sebuah tim, bukan hanya Saido saja melawan satu pemain lawan. Saya melihat Indonesia bermain baik sebagai sebuah tim, bukan masing-masing individu, ucap Etienne. Burundi usung misi balas dendam, Timnas Indonesia wajib waspada. Di laga pertama, pecinta sepak bola tanah air gagal bisa menyaksikan aksi ex-pemain Liga Inggris Saido Berahino. Ex-pemain West Bromwich Albion dan Stoke City itu rupanya mengalami cedera menjelang pertandingan. Berahino pun merasa gatal ingin tampil menghadapi Timnas Indonesia. Dirinya pun berharap bisa menghibur para penikmat Liga Inggris di tanah air di laga kedua yang berlangsung pada Selasa 28 Maret mendatang. Di sisi lain, Boomer berusia 29 tahun itu mengatakan timnya akan balas dendam pada laga kedua nanti. Tentu, Timnas Indonesia wajib waspada. Kalah dari Timnas Indonesia, pelatih Burundi cari pembelaan. Timnas Burundi dikalahkan Indonesia dengan skor 1-3 di laga pertama FIFA Matchday Maret ini. Seusai pertandingan, Etienne pun mengakui kekuatan Timnas Indonesia. Walau kalah, Etienne tetap puas dengan performa timnya, namun ia mengatakan Timnas Burundi hanya telat panas dalam pertandingan tersebut. Pelatih Burundi kecewa dengan kualitas lapangan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Pelatih Timnas Burundi Etienne Daridakije kecewa dengan rumput lapangan Stadion Patriot, di mana menurutnya kondisi lapangan sangat mempengaruhi aliran bola. Ia memaklumi mengenai cuaca yang berubah-ubah, namun ia teramat menyayangkan kualitas dari rumput stadion. Sebenarnya bukan tanpa sebab, karena kota Bekasi memang diguyur hujan deras pada hari pertandingan. Gerimis pun masih mengguyur Stadion Patriot hingga menjelang sepak bola dimulai. Alhasil kondisi lapangan Stadion Patriot agak berlumpur. Hal itulah dinilai sebagai penyebab permainan berjalan tidak optimal.
Harapan Erick Thohir di laga kedua Indonesia versus Burundi. Erick Thohir yang datang menyaksikan langsung ke Stadion Patriot Candrabaga sangat puas dengan hasil yang didapat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan olehnya melalui akun Instagram resminya @erikthohir. Erick Thohir pun meminta kepada para pendukung timnas Indonesia untuk lebih memadati Stadion Patriot Candrabaga pada leg kedua mendatang, dengan tujuan membakar semangat para pemain skuad Garuda untuk bisa kembali meraih hasil manis. Tentu saja skuad Garuda diharapkan bisa kembali meraih kemenangan di laga kedua nanti. Sintayong beri komentar duet pemain Eropa di lini belakang timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong cukup puas dengan penampilan duet Elkan Bagot dan Jordi Alba di lini belakang skuad Garuda. Kombinasi tersebut perdana diturunkan di laga kontra timnas Burundi semalam. Menurut Sin, keduanya mampu mengawal pertahanan dengan baik. Walau demikian, Sin mengatakan Elkan masih belum tampil sempurna karena tidak dalam kondisi yang baik. Di mana pemain Charlton FC itu, kata Sintayong, juga masih melakukan beberapa kesalahan minor. 3 bek tampil solid, Sintayong beberkan rencana di match kedua. Performa trio lini belakang timnas Indonesia memang patut diacungi jempol kala timnas Indonesia kalahkan Burundi, di mana Rizky Ridho, Elkan Bagot, dan Jordi Alba tampil sangat solid di laga pertama. Hanya saja pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan bahwa trio tersebut belum tentu akan menjadi pilihan utama secara reguler di skuad Garuda. Pasalnya semua bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pemain. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun menegaskan kalau pilihan utamanya di lini pertahanan timnas Indonesia masih akan berubah. Sebab Sintayong tidak mau melulu memakai formasi 3 bek di setiap pertandingannya. Comeback ke timnas Indonesia, Rico Simanjuntak belum puas. Berangkat dari bangku cadangan, Rico diturunkan di menit ke-70 menggantikan Yaakob Sayuri. Rico mengatakan bahwa dirinya sadar kehadirannya dirindukan pecinta sepak bola tanah air. Namun sayang, penampilan Rico di laga kali ini belum cukup memuaskan, di mana pemain berjuluk si kancil itu nampak belum nyetel dengan permainan timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pemain Persija Jakarta itu pun berjanji akan lebih bekerja keras lagi untuk lebih nyetel dengan taktik yang diinginkan oleh Sintayong. Kondisinya tak terduga, Sadil Ramdhani resmi tinggalkan timnas Indonesia. Laga timnas Indonesia versus Burundi di Stadion Patriot Candrabaga pada Sabtu malam menyisakan tanya karena Sadil Ramdhani tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Ternyata setelah dikonfirmasi, Sadil sudah meninggalkan timnas Indonesia dan berada di Malaysia untuk melanjutkan rehabilitasi cederanya. Sadil mengaku menderita cedera sejak membela Sabah FC melawan Sri Pahang pada 12 Maret lalu. Namun ia tetap datang ke timnas Indonesia. Selama menghadap Sintayong, Sadil memang lebih banyak latihan terpisah karena kondisinya itu. Sadil menjelaskan Sabah FC sangat khawatir dengan kondisinya di timnas Indonesia. Oleh karena itu, Sabah FC mengirimkan surat kepada PSSI agar Sadil bisa pulang ke Malaysia lagi untuk melanjutkan rehabilitasi. Dengan kabar ini, maka kekuatan timnas Indonesia kembali berkurang untuk menatap laga kedua lawan Burundi pada Selasa mendatang. Sen Patinama tiba-tiba pamer tiket terbang ke Jakarta merapat di laga kedua. Pemain keturunan Sen Patinama memamerkan tiket terbang ke Jakarta dalam sebuah unggahan Instastory miliknya di @s.patinama di saat laga timnas Indonesia versus Burundi pada Sabtu kemarin. Dalam captionnya tertulis kalau ia memberi kode untuk bisa bertemu secepatnya. Namun belum diketahui pasti apa tujuan Sen Patinama tersebut datang ke Indonesia. Diduga keras ia terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses perpindahan federasi yang belum selesai. Pecinta sepak bola tanah air pun ingin Sen Patinama segera melakukan debut bersama Garuda. Justin Hubner pamer kemenangan Belanda atas Prancis. Pemain keturunan Justin Hubner memamerkan kemenangan timnas Belanda U20 atas Prancis U20 dalam laga uji coba di Marabella Sports Center, Spanyol pada Sabtu kemarin. Dalam laga itu, Hubner sendiri mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai starter dan bahkan tidak diganti hingga laga berakhir. Terlepas dari itu, keputusan Justin Hubner membela timnas Belanda U20 memunculkan pertanyaan besar terkait proses naturalisasinya sebagai WNI.